Kopi Kenangan adalah the fastest growing coffee chain di Indonesia yang memanfaatkan strategi grab and go berbasis teknologi. Jadi konsumen dapat memesan produk kopi Kenangan melalui aplikasi seluler dan kemudian mereka dapat mengambilnya di outlet kopi Kenangan atau kopinya akan dikirim menggunakan jasa pengiriman makanan. Adalah Edward Tirtanata dan James Prananto sebagai para founders dari Kopi Kenangan. Mereka melihat suatu keresahan, kenapa ya kopi enak itu harganya mahal. Harganya bisa sekitaran 30 hingga 40 ribuan segelas kopinya. Kayak seperti di Starbucks dan kafe-kafe kopi yang lainnya. Itu artinya para pekerja kantoran akan mengeluarkan kocek lebih dari 700 ribu, mungkin hingga 1 jutaan untuk beli kopi enak dalam sebulannya. Adanya pandemi COVID-19 memberikan tantangan baru bagi bisnis Kopi Kenangan. Yang pada saat itu mereka sudah lebih dari 1.000 karyawan. Jadi untuk mempertahankan agar karyawannya tetap bekerja, itu tentunya buah tantangan yang sangat berat. Namun dengan kebijakan dari foundersnya, dengan one cup, one customer, one rupiah, mereka telah berhasil mengembangkan di pasar melalui pengiriman online dan mengadaptasi konsep brewing at home. Kopi Kenangan berhasil menjadi perusahaan F&B unicorn pertama di Asia Tenggara setelah berhasil mendapatkan pendanaan seri C tahap pertama senilai 96 juta dolar atau sekitar 1,3 triliun rupiah melalui pendanaan yang dipimpin oleh Kyburn Capital Management. Berdasarkan informasi tersebut, mari kita bahas hipotesa value proposition dan juga bisnis model kanvas dari Kopi Kenangan. Adanya kebutuhan konsumen terhadap produk kopi yang enak dan berkualitas menjadi target market dari Kopi Kenangan, di mana mereka spesifik menyasar ke pekerja produktif yang berada di kawasan perkantoran ibu kota ataupun kota-kota besar metropolitan. Mereka yang membutuhkan kopi yang terjangkau, yang lebih murah dari Starbucks, namun kualitasnya setara atau bahkan mungkin lebih daripada Starbucks. Konsumen ini menginginkan kopi yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Adanya pandemi dan pembatasan berkumpul menjadi kendala untuk mereka bepergian atau nongkrong-nongkrong di kafe. Maka mereka menginginkan kemudahan dalam pemesanannya. Konsumen ini juga berusaha untuk menghindari keramaian dan sebisa mungkin menggunakan touchless. Berusaha untuk jaga jarak, menaati prokes, muncullah Kopi Kenangan dengan konsep strategi grab and go coffee. Di mana yang mereka tawarkan adalah kemudahan dalam pemesanan dengan menggunakan teknologi, adopsi teknologi mobile app. Di sana konsumen dapat memilih produk yang hendak dia beli, memesannya terlebih dahulu. Kopi Kenangan juga memberikan produk dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, setara dengan kafe kopi yang mahal. Namun, dari segi harga, Kopi Kenangan lebih murah, kurang dari 40.000 untuk satu gelas kopinya. Di sini terlihat Kopi Kenangan berupaya untuk menciptakan suatu produk yang fit dengan kebutuhan dari marketnya. Mari kita mulai menyusun 9 block building dari bisnis model kanvas Kopi Kenangan. Customer segmen yang disasar oleh Kopi Kenangan adalah usia karyawan produktif yang bekerja di kantoran di kota-kota besar. Di awal permulaannya, Kopi Kenangan menyasar Jabodetabek. Customer segmen ini membutuhkan produk kopi yang berkualitas, namun dengan harga yang lebih terjangkau. Kemudian Kopi Kenangan memperkenalkan value proposition grab and go coffee. Dengan menggunakan channel website dan sosial media, Kopi Kenangan berhasil membuat hype terkenalnya menu-menu Kopi Kenangan yang mengingatkan kembali kita kepada memori, kenangan, apalagi ditambah dengan menu-menu yang tidak asing lagi di pendengaran kita. Seperti salah satu produknya adalah Kopi Kenangan Mantan. Menggunakan channel Kopi Kenangan mobile app, customer segmen dapat memesan produknya. Jadi tadi channel informasionalnya menggunakan website, sosial media, dan channel sales-nya menggunakan mobile app. Customer relationship yang dibuat oleh Kopi Kenangan untuk customer segmen ini memberikan penawaran promo dan diskon, dan juga ada customer loyalty program berupa poin yang disebut Kenangan Loyalty.
Poin di sini nanti akan bisa dapat dipergunakan atau ditukarkan menjadi produk ataupun dengan promo lainnya di Kopi Kenangan dan dapat ditukarkan menjadi produk promosi di Kopi Kenangan. Revenue stream dari Kopi Kenangan dalam hal ini berupa sales of food and beverage dari customer segment untuk membeli produk-produk dari Kopi Kenangan. Untuk menawarkan value proposition dari Kopi Kenangan, mereka membutuhkan key resources berupa merek yang kuat dan juga human resources yang solid. Dan tidak ketinggalan pula mobile app dan website untuk support value proposition Grab and Go Coffee. Aktivitas-aktivitas utamanya yaitu supply chain management, mengatur produk bahan baku dan sebagainya. Dan untuk memenuhi kebutuhan akan human resources, Kopi Kenangan membuat aktivitas berupa Kenangan Academy sebagai pusat dari pendidikan human resources dari Kopi Kenangan. Untuk mendukung key activities dan key resources ini, Kopi Kenangan menjalin key partnership dengan petani, dengan supplier, bahan baku, dan juga alat-alat outlet kopi. Selain itu, food delivery juga merupakan salah satu key partner yang mereka deketin agar mempercepat pemesanan dari produk Kopi Kenangan. Jadi dalam hal ini adopsi customer terhadap produk Kopi Kenangan terbantukan dengan adanya food delivery partner. Dan tentunya di partner mereka selanjutnya adalah mitra investor untuk membiayai aktivitas, key resources, dan lain-lainnya. Hal ini tentunya akan membuahkan cost structures sebagai berikut. Salah satunya adalah partnership cost. Misal dengan adanya food delivery partner, maka omset Kopi Kenangan akan dipotong 20%. Dan key resources akan menurunkan cost structures berupa biaya-biaya untuk pemeliharaan server, pembuatan mobile app, maintenance-nya juga, dan lain-lain. Dan juga termasuk gaji karyawan, sewa, dan sebagainya itu masuk ke sini. Nah, bisa dilihat di sini 9 blok building bisnis model kanvas Kopi Kenangan. Hipotesa dari saya, value proposition Grab and Go Coffee telah fit dengan kebutuhan dari customer segment dan akhirnya terjadilah produk dan market fit. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Jika ada dari teman-teman yang ingin perusahaannya atau ide usahanya direview, silahkan saya akan cantumkan link untuk mendaftar melalui Google Form di deskripsi. Demikian cukup dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya.